Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas bagaimana sistem Tap on Bus atau TOB pada Transmetro Bandung berperan dalam pengendalian keuangan. Sistem TOB merupakan inovasi digital yang membantu menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor transportasi publik. Sebelum adanya sistem Tap on Bus, pengelolaan keuangan pada transportasi umum sering menghadapi tantangan seperti tidak transparannya pendapatan, potensi kebocoran dana, serta sulitnya pengawasan transaksi harian. Sistem pembayaran tunai menyulitkan pencatatan akurat dan juga menghambat proses evaluasi kinerja keuangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Transmetro Bandung mulai menerapkan sistem Tap on Bus atau TOB, yaitu sistem pembayaran non-tunai berbasis kartu atau juga aplikasi digital. News.com, dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @cipluk89, tampak sang sopir awalnya berargumen dengan penumpang mobil angkot yang berada di kursi penumpang depan. Sang penumpang diketahui memberikan uang tunai sebesar Rp5.000. Namun saat sang sopir hendak mengembalikan senilai Rp3.000, sang penumpang menolak. Penumpang yang tak diketahui identitasnya itu meminta kembalian sebesar Rp4.800. Sopir angkot itu lantas kaget lantaran penumpangnya hanya mau membayar 200 perak. Lantaran tak ingin berdebat panjang, sang sopir lantas memilih agar si penumpang tak perlu membayar. Tap on Bus adalah sistem pembayaran elektronik di mana penumpang cukup menempelkan kartu atau perangkat digital pada mesin sensor saat naik bus. Data transaksi akan otomatis tercatat dalam sistem pusat yang memudahkan pihak manajemen Transmetro Bandung memantau arus pendapatan secara real time. Sistem ini juga terintegrasi dengan laporan keuangan harian, sehingga seluruh transaksi terekam secara otomatis tanpa perlu pencatatan manual. Tentang sistem dan juga mekanisme pembayaran. Oke. Untuk di sendiri bagaimana sih sistem pembayaran yang diterapkan di Transmetro Nasional ini, apakah tunai, non-tunai, atau gratis terus sendiri? Untuk pertanyaannya saya jawab. Untuk sistem pembayaran di Metro Jabar Trans menggunakan sistem e-money, QRIS seperti itu ya, tap cash. Jadi kalau subsidi itu ada tarif-tarif khusus sih. Itu untuk lansia, terus disabilitas sama pelajar gitu. Untuk yang lainnya sama tap cash, kartu e-money yang sama QRIS. Oke. Gimana sih Pak cara memastikan setiap transaksi itu tercatat dengan benar? Apakah ada validasi dari situnya? Wajib memperlihatkan data transaksi ke driver, Pak ini sudah berhasil, Pak ini sudah berhasil, seperti itu. Kalau QRIS, kalau untuk kartu e-money itu kita bisa lihat di sana ada sistem terima kasih. Nah itu notifikasi terima kasih itu udah berhasil. Oke, segitu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen atau SPM, sistem TOB berperan penting dalam 3 aspek utama pengendalian keuangan. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Sistem TOB mencegah kecurangan dan juga kebocoran pendapatan karena tidak ada lagi transaksi tunai yang bisa dimanipulasi. Yang kedua ada pengendalian detektif atau detective control. TOB mencatat semua transaksi dalam sistem database yang dapat diaudit. Jika terjadi kejanggalan data, sistem akan mudah mendeteksi penyimpangan. Yang ketiga ada pengendalian korektif atau corrective control. Apabila ditemukan kesalahan transaksi atau data tidak sesuai sistem, memungkinkan penelusuran secara digital untuk segera melakukan koreksi dan perbaikan laporan keuangan. Dengan demikian, TOB bukan hanya sistem pembayaran tetapi juga instrumen pengawasan keuangan yang membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat.
Implementasi sistem TOB memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi keuangan Transmetro Bandung, antara lain transaksi lebih cepat dan aman, pendapatan tercatat secara transparan, laporan keuangan dapat diakses real time, mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Nah, semua hal tersebut mendukung terciptanya good corporate governance di sektor transportasi publik. Ya, Bapak izin bertanya dengan Bapak siapa? Saya Samsu Arifin, Sebagai apa di petugas di lapangan sebagai pelayanan di jalur. Bapak, saya izin bertanya ya. Boleh? Pertama saya ingin menanyakan apakah pernah terjadi kendala pada sistem pembayaran, misalnya error aplikasi, gangguan QR atau penumpang kesulitan membayar? Kalau untuk pembayaran, kendala itu bisa dibilang kalau sering enggak sih, cuman dari 1 bulan itu pasti ada. Contohnya misal kalau gangguan dari banknya, itu kan kita banknya bank BJB ya, ditambung sama bank BJB. Kalau misalkan gangguannya dari kita, dari servernya punya kita, itu otomatis semua gangguan gak bisa bayar. Itu dari QRIS, yang dari QRIS. Terus kalau misalkan dari TOB, itu namanya TOB ya? Oke, iya betul. Tap on bus. Gangguannya paling di alatnya. Cuman nggak semua, paling kalau di servernya, kalau gangguan di servernya otomatis semua 16 unit pasti gangguan. Tapi kalau misalkan di alatnya mah satu persatu nggak, paling di restart aja. Paling gangguannya sih seperti kalau nggak di alat di server, kalau nggak di server di bank tertentu, bank yang penumpang gunakan gitu. Itu dalam gangguan ya. Selanjutnya Bapak, apakah ada rencana untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien untuk kedepannya Ya. Bapak? Ini kan kita bertahap ya. Kita itu sebetulnya dari pertama beroperasi step ya. Kalau kedepannya sepertinya kalau planning belum ada sih, karena paling pengembangannya dari sistemnya aja, sistem kartunya. Kalau dulu kan satu kartu bisa untuk berapa orang. Kalau sekarang kan satu kartu buat 1 orang aja gitu. Tapi kalau QRIS, satu aplikasi atau satu pembayaran bisa beberapa orang gitu ya. Paling kedepannya mungkin yang kartu itu tarif integritasnya yang mau diperpanjang. Sekarang kan 2 jam ya. Jadi kalau kita 2 jam, pas kita mau naik lagi kita nggak kepotong itu ke pembayarannya. Gitu aja Bapak. Meskipun efektif, sistem TOB juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan jaringan di beberapa area, resistensi pengguna yang belum terbiasa dengan pembayaran digital, serta biaya pemeliharaan sistem. Untuk itu, edukasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur menjadi solusi penting agar sistem TOB dapat berjalan optimal dan juga terus berkontribusi terhadap pengendalian keuangan yang baik. Kemudian dengan siapa? Oke, saya Sadina, atau bisa dipanggil Puan aja. Kebetulan saya kuliah di Universitas Pasundan yang biasa pulang pergi naik bus ini gitu. Oke. Teteh, saya izin bertanya ya, di sini Teteh, apakah Teteh merasa sistem pembayaran di bus ini tuh mudah digunakan atau enggak? Oke, mungkin menurut saya pembayaran yang digunakan dalam bus ini itu mudah digunakan ya, karena mungkin bagi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Gen Z ya? Iya, Gen Z itu banyaknya kan cashless. Yang apa-apa serba digital, jadi tinggal scan kris atau mungkin debit ya. Kartu juga ya, Teh? Ya betul. Oke, kayak gitu. Selanjutnya Teteh lebih suka non tunai atau tunai? Kadang kan ada juga ya kalau pakai apa sih, kayak kartu gitu lupa isi saldo, kayak gitu ya. Teteh lebih suka yang mana? Ya, mungkin kalau buat saya sendiri lebih suka non tunai sih. Ya, karena cashless. Iya, karena cashless itu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Iya. Lancar terus. Iya. Kesimpulannya, penerapan sistem Tap on Bus atau TOB pada Transmetro Bandung merupakan inovasi strategis dalam pengendalian keuangan yang memadukan efisiensi, transparansi, dan teknologi digital. Dengan adanya sistem ini, pengawasan keuangan menjadi lebih akurat dan juga terintegrasi. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus sistem transportasi publik yang modern dan juga akuntabel. Bye! Jabar Trans!
Kami bertransformasi. Selamat tahun. Ini si bapaknya udah waktunya berangkat ya. Kan maju nutup pintunya.